Para tamu dari semua sisi terlihat tenang, seolah-olah mereka tidak berbeda dari sekarang, tetapi mata mereka sangat menarik. Meskipun mereka tidak tahu apakah Feng Tianxing mengemukakan kata-kata ini, mereka harus mengakui bahwa jika Feng Tianxing bisa melakukan ini, dia akan membuang ahli waris Yuan Tiandi sampai batasnya. Banyak tamu dari semua sisi tahu tentang ini. Setidaknya sekarang mereka semua tahu bahwa ada perselisihan antara Istana Surgawi dan suku Dike 3 hari lalu. Sejujurnya, mereka awalnya memiliki mentalitas menonton pertunjukan yang bagus. Tetapi jika Qin Yichen sangat marah ketika dia melihat Kaisar Yuan Tian dan mengancam akan membalas dendam, mereka hanya akan merasa naif. Bahkan inilah yang ingin dilihat Yuan Tiandi. Adapun retorika, jika Anda pindah dari 30 tahun kultivasi Anda sendiri ke alam Tao, Anda pasti akan membunuh Kaisar setelah ribuan tahun. Ini bukan tidak mungkin, dan memang lebih baik daripada menoleh secara langsung, tapi itu saja. Mereka bukan orang bodoh yang sedang menonton pertunjukan. Meskipun mereka belum menyaksikan pertempuran, Anda harus bisa bertahan karena setan Yue Kong. Dengan bulan iblis di langit kali ini, maka Kaisar Yuan Tian dapat menyelinap menyerang Anda sekali, dan kemudian akan ada kali kedua, sehingga Anda dapat hidup dengan apa yang Anda katakan ribuan tahun kemudian. Baik Qin Yichen tidak punya pilihan selain mundur untuk maju dan mengembalikan gigi ganti gigi, tetapi Kaisar Yuan Tian tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan. Bahkan Kaisar Yuan Tian menunjukkan pengaruh penjaga upacara Kaisar Surgawi yang datang secara langsung, dan langsung dibubarkan. Ada juga banyak klan Kaisar yang diam-diam mencibir begitu klan Kaisar datang. Kaisar Yuan Tianmu kembali. Bagaimana bisa ada kebetulan seperti itu? Selain itu, Feng Tianxing juga dengan murah hati mengakui bahwa Anda Kaisar Yuan Tian sangat kuat, dan untuk membunuh saya di alam Dao manusia, saya harus menyewa pembangkit tenaga listrik alam Kaisar. Pada akhirnya, Anda masih mengadakan upacara seremonial untuk Kaisar Surga, dan datang ke masalah ini secara pribadi. Bukankah karena Anda takut mempermalukan diri sendiri? Bahkan berpikir lebih dalam, jika bukan karena serangan diam-diam gagal terlalu buruk, itu benar-benar hanya luka ringan bagi Feng Tianxing. Maukah Anda Kaisar Yuan Tian secara pribadi maju untuk memulihkan keagungannya? Meskipun semua tamu sangat jelas bahwa ini adalah apa yang klan Kaisar Ke ingin mereka lihat, tetapi setidaknya efek klan Kaisar Ke tercapai. Mereka dapat memikirkan level permainan ini, tetapi ada ribuan klan di dunia, tetapi tidak lebih dari 100 Kaisar. Dan ras lain yang tidak memiliki akses ke informasi ini akan berpikir bahwa Jenderal Feng Da Kaisar klan yang kuat, dan dapat melarikan diri dari pengejaran Kaisar yang kuat. Namun, Kaisar Yuan Tian tidak dapat menjamin keberuntungannya, dan jika serangan itu gagal, dia harus secara pribadi muncul dan peduli dengan juniornya, dan dia tidak ragu untuk bertanya kepada Kaisar yang kuat. Meskipun tidak banyak orang bodoh di dunia ini, terkadang yang menjadi pertanyaan bukan apakah mereka bodoh atau tidak, tetapi informasi ditentukan oleh visi dan level mereka. Para tamu dari semua lapisan masyarakat lebih sadar bahwa jika mereka hanya sekedar kabar angin, saya khawatir mereka akan berpikir seperti yang mereka pikirkan sebelumnya. Adapun semua ras di dunia, jika satu ras berpikir demikian, Kaisar Ke menghasilkan banyak uang. Lebih dalam, diserang pada awalnya adalah kehilangan klan Kaisar Ke. Bagaimanapun, Feng Tianxing pasti telah digulingkan oleh pembangkit tenaga alam Kaisar, dan pembangkit tenaga listrik alam Kaisar menyelinap menyerang seorang junior, meskipun itu memalukan untuk dikatakan. Namun dengan masalah tatap muka, apakah Yuan Tiandi mengalami kerugian? Tidak semuanya. Tapi langkah Qin Yichen dapat mengubah dirinya dari yang lemah diserang menjadi pemenang yang kuat dalam sekejap. Dari hilangnya serangan, itu menjadi darah yang saya selamat dari alam Kaisar yang kuat. Wajah Kaisar Yuan Tian polos, tetapi awan kabut muncul di murid-murid Kaisar yang tajam. Apakah ini ide yang muncul dari putra Baize? Omong kosong pisau pencuri ini membuatnya memadamkan tata letak pertempuran seremonial Kaisar Surgawi yang akan datang secara langsung. Bahkan, dia tidak bisa menyerang sekarang. Suatu ketika, Yao Yue Kong bukanlah seorang vegetarian, dan sebelum dia datang, bawahannya telah melaporkan hal itu, dan anti pencuri dari ras lain juga datang satu demi satu. Bahkan suku Kunpeng dan suku Wujin hanya melihat kemana perginya Yuan Tiandi, dan kemudian mereka mengambil keputusan. Saat ini, tidak mungkin untuk membunuh pisau pencuri ini. Tetapi jika tidak bisa membunuhnya, Anda akan bermasalah. Itu hanya akan membuat Kaisar yang menonton pertunjukan dari semua pihak bercanda bahwa Kaisar Yuan Tian tidak akan bisa menyelinap menyerang, dan dia akan memaksakan tembakan ke arahnya. Seorang junior. Serangan diam-diam bisa dilakukan tanpa klarifikasi aturan, tapi tidak sekarang. Belum lagi menyerang secara paksa, dia bahkan tidak bisa menyangkal apapun. Apa yang bisa dia bantah? Sedikit saja. Faktanya, pisau pencuri Anda telah dipukul dengan parah. Jika bukan karena Yao Yue Kong membuang kartu hall untuk melindungi Anda pasti sudah lama dipukuli sampai mati. Tapi apakah ada yang percaya? Tidak ada yang melihat betapa parahnya Feng Tianxing dipukuli pada saat itu. Para tamu dari semua sisi hanya melihat Feng Tianxing saat ini, yang bisa jadi tidak bermoral di depannya.
Mengatakan bahwa Anda dipukuli dengan kejam itu seperti berdebat untuk diri sendiri. Adapun omong kosong yang menganggapmu beruntung kali ini. Selama satu kata terucap, dia Yuan Tiandi sudah kehilangan keagungan Tiandi. Yang paling membuat Yuan Tiandi kesal adalah pisau pencuri ini benar-benar dipukul dengan sangat parah. Dia tahu kekuatan seniornya. Dan seluruh proses serangan diam-diam hanya berjarak beberapa napas, dan setiap gerakan adalah gerakan mematikan. Bisa dikatakan pisau pencuri ini mungkin saja masih hidup dan menendang dalam nafas pertama, dan pada saat berikutnya akan pecah menjadi tumpukan besi tua. Tapi itu juga menyebabkan bahwa sekali serangan menyelinap gagal, pisau pencuri ini bisa hidup dan menendang ketika datang ke klan Senzi. Tapi pisau pencuri ini jelas bukan hanya luka kecil. Kaisar Yuan Tian berada dalam kegilaan. Bahkan setelah melihat Putra Baize dengan kekuatan Kaisar, dia membalikkan bayangan Tuan Yueyin sekali. Setiap kali dia ingin menghitung sisa-sisa anti pencuri ini, dia harus banyak mempertimbangkan. Karena takut setiap tata letak sebenarnya. Pihak lain ingin dia melakukan ini. Mata yang kuat dari semua kaisar tertuju pada Kaisar Yuan Tian. Tetapi setelah yang terakhir terdiam untuk waktu yang lama, kabut di antara ekspresinya surut, digantikan oleh senyuman yang murah hati. Ya, Tianxing, Anda sudah dewasa. Senyuman itu, mereka yang tidak tahu yang sebenarnya, mungkin disalahartikan sebagai pembunuhan itu, karena dia mencoba mempertajam Qin Yichen. Setelah tersenyum tipis, Kaisar Yuan Tian kembali menatap Yao Yuekong. Kaisar Yuekong juga menjadi lebih kuat. Sungguh membuat iri memiliki teman dekat seperti Putra Baize. Kekuatan buku perubahan, Kaisar Yuekong benar-benar dapat memahami. Begitu kata-kata ini keluar, ekspresi yang kuat dari semua sisi berubah lagi. Kekuatan kitab perubahan. Tidak heran pembangkit tenaga listrik Kaisar yang diundang oleh Kaisar Yuan Tian gagal. Pengetahuan unik Human Sovereign Fuxi benar-benar disadari oleh Yao Yuekong. Saat itu, wajah para tamu dari semua sisi menjadi luar biasa. Dibandingkan dengan masalah kecil Qin Yichen, kekuatan Book of Changes adalah berita terbaru. Banyak pembangkit tenaga listrik memandang Yao Yuekong dengan kekaguman yang lebih dalam. Jika seorang pemuda bisa menjadi seorang kaisar, hidupnya sebagai seorang pemuda pasti akan luar biasa. Gengsi buku perubahan pada awalnya cukup mengejutkan. Tetapi para tamu dari semua sisi tahu bahwa ini adalah Kaisar Yuan Tian yang ingin memberitahu mereka bahwa Yao Yuekong telah mencerahkan kekuatan buku perubahan. Menghitungnya dengan cara ini, meskipun serangan diam-diam gagal, tetapi kartu lubang iblis Yuekong diuji, sepertinya, bukan kerugian. Lagi pula, mereka belum tahu siapa yang harus ditolong, dan ada kemungkinan suatu hari nanti, mereka akan berdiri di sisi berlawanan dari Yao Yuekong dan menjadi musuh.